Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengemban satu tujuan utama. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Ta'ala berkata bahwa dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Artinya kita semua ini kan, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kalau kita berbicara berkenaan dengan ibadah, ya, tentu ini kata yang sudah mafhum atau sudah kita pahami bersama. Ya. Ibadah itu adalah bagaimana caranya kita menghambakan diri di hadapan Allah. Menjadi hamba Allah, mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan kita juga berusaha untuk menjauhi apa yang Allah Ta'ala tidak sukai dan larang. Itu ibadah. Dan secara garis besar tentu berkenaan dengan ibadah ini kita bisa ambil dua bagian. Yang pertama adalah kaitannya berkenaan dengan hablum minallah, atau kaitannya kita berusaha menjalin ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan hablum minannas, yaitu bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Apa itu hablum minallah? Ya. Contohnya adalah ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat, ya, maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, artinya kita sedang membangun hubungan dengan Allah Ta'ala, menjalin tali ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hablum minallah. Tentu sebelum ke arah sana, ya, kita juga perlu untuk bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kita kenal Asmaul Husna, ya. Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq, Allah Ta'ala itu Al-Hadi, Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala perlu untuk mengetahui itu. Perlu untuk mengetahui sosok zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mengetahui sosok zat yang kita sembah, maka penyembahan yang kita lakukan di hadapan Allah Ta'ala pun akan sedemikian rupa baiknya. Kemudian kita juga berkenaan dengan Allah Ta'ala, kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana perbuatan Allah, sunnatullah. Ya. Jadi apa yang Allah Ta'ala perlihatkan dengan perbuatan-perbuatannya. Ya. Menciptakan alam semesta, kemudian memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh makhluknya, kemudian membimbing makhluknya dan lain sebagainya. Ini juga perlu untuk kita ketahui, agar nantinya ketika kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita bisa menjalin dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kita tahu tadi sudah saya sampaikan, Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama atau nama sifat yang sempurna, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Maka arti ibadah pun artinya adalah bagaimana Asmaul Husna itu kita bisa terapkan di dalam diri kita. Kita bisa copy paste itu di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Kalau Allah Ta'ala adalah zat yang maha rohman misalkan, yang maha rohim, yang maha penyayang, pengasih, ya, kepada setiap makhluk ciptaannya, maka kita sebagai hambanya, bagaimana caranya sifat Rahman Rahim itu, kasih sayang itu kita bisa terapkan di dalam diri kita. Karena tidak tepat juga, ya, ketika di satu sisi Allah Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim misalkan, penyayang, tapi di sisi lain kita sebagai hambanya tidak menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian lebih jauh dari itu adalah tadi, ya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita copy dan kita paste itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalin hubungan Allah Ta'ala yang dikatakan tadi hablum minallah dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang kedua tadi adalah hablum minan nas, ya. Hablum minan nas artinya bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pada dasarnya adalah semata-mata atas karunia kasih sayang Allah. Jadi artinya kita semua ini diciptakan semata-mata berkat kasih sayang Allah taala saja. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan bahwa makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu adalah keluarga Allah. Jadi barang siapa yang berbuat baik, memperlihatkan kasih sayangnya kepada makhluk ciptaan Allah, maka Allah Ta'ala pun akan memperlihatkan kasih sayangnya kepada orang yang demikian. Jadi kalau kita ingin menjalin hablum minan nas, maka kita juga bagaimana caranya berbuat baik, kasih sayang kepada sesama umat manusia. Ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui status kedudukan kita antara satu sama lain itu sama. Tidak ada yang berbeda. Ya. Saya, kemudian sahabat-sahabat semua, kita sama di hadapan Allah Ta'ala. Kita sebagai orang Timur, ya, orang Asia, ya, meskipun dari segi postur tubuh, warna kulit itu berbeda misalkan dengan orang Eropa. Tapi pada dasarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Kemudian kita dibandingkan dengan orang Afrika, dari segi posturnya, dari segi warna kulit itu berbeda. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang menjadi kelebihan dari manusia itu adalah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ketakwaannya. Ya. Maka oleh karena itu kita di dalam posisi kita sama di hadapan satu sama lain, maka yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memperlakukan mereka, sahabat-sahabat, kemudian keluarga atau orang yang tidak kita kenal sekalipun, sama seperti ketika kita memperlakukan diri kita. Kalau kita ingin dikasihi, kalau kita ingin disayangi, maka kasihilah orang lain. Kalau kita ingin misalkan mendapatkan sesuatu penghargaan, maka kita juga hargailah orang lain. Barulah hablum minan nas itu akan tercipta, terbangun dengan baik di dalam diri kita. Inilah ibadah. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sikap kita terhadap orang tua. Ya. Jadi Allah Ta'ala katakan kalau orang tua memberikan perintah ini dan itu misalkan, maka kita sebagai anaknya tidak boleh itu memperlihatkan sikap tidak hormat dengan mengucapkan misalkan. Ya. Ini diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih muda, lebih tua. Dan bahkan Allah Ta'ala menjelaskan juga bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita. Ini sedemikian rupa dijelaskan oleh Allah agar kita bisa membangun, menciptakan di dalam diri kita hablum minan nas yang sebaik-baiknya. Jadi inilah ya, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, ini yang dikatakan dengan ibadah itu. Barulah ketika sedemikian rupa kita ciptakan itu di dalam diri kita, maka ada satu sifat lagi yang Allah Ta'ala akan perlihatkan, yaitu Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Tentu berkenaan dengan petunjuk ini, ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga kan, ketika kita membeli kamera, katakanlah ya, kamera contohnya, kita juga tidak bisa langsung memakai atau menggunakan kamera itu langsung. Sebelum kita pelajari dulu petunjuk-petunjuknya. Agar penggunaan kamera itu tepat gitu. Kemudian kita membeli komputer, ya, kita mau edit video, kita mau apa, itu perlu kita mempelajari terlebih dahulu petunjuknya agar ketika kita menggunakan itu tepat dan baik. Ya. Begitupun di dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan karunia, rizki, jasmani, dan lain sebagainya.
Agar kita bisa memenuhi tujuan hidup kita di dalam kehidupan kita itu, maka kita juga perlu untuk memahami petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa dapatkan itu misalkan satu ya, dengan kita membaca Al-Quran. Dengan kita menelaah dan memahami Al-Quran. Lebih jauh dari itu, kita kemudian mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan kitab suci Al-Quran itu sendiri, ya, dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain yang pernah Allah Ta'ala turunkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kata Allah berkenaan dengan Al-Quran ini, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini, zikir ini, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, tidak ada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa kitab-kitab itu akan terjaga sampai kapanpun. Tapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran sedemikian rupa Allah Ta'ala klaim, ya, Allah Ta'ala berikan legalitasnya bahwa ini adalah yang diturunkan olehku dan kemudian akulah yang akan menjaganya. Tidak akan pernah berubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berjalan kehidupan itu dengan baik, berkah, maka yang pertama kita menggunakan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur, penuh kerendahan hati, dengan penuh pemikiran kita, dan kemudian lebih jauh dari itu kita amalkan di dalam kehidupan. Hadrat Imam Mahdi, Hadrat Al-Masih Al-Ma'ud alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan, di dalam Al-Quran itu tidak kurang 700 perintah Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Yang kalau perintah-perintah itu ya kita misalkan terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di kehidupan di akhirat nanti. Ini yang pertama, ya. Kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk itu dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim, petunjuk yang kita bisa dapatkan adalah dari petuah, sabda, nasihat dari hadrat yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu ketika Hadrat Aisyah pernah ditanya, ya, bagaimana sih sebetulnya akhlak pribadi Rasulullah itu? Maka Hadrat Aisyah mengatakan, kalau ingin tahu bagaimana akhlak pribadi Rasulullah, apa yang diperlihatkan oleh Rasulullah adalah apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan apa yang tertulis di dalam Al-Quran itulah yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Jadi, sarana bagi kita untuk mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan itu dengan kita melihat bagaimana sosok pribadi hadrat Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah juga pernah bersabda, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Jadi Rasulullah katakan, aku tinggalkan bagi kalian katanya dua hal. Yang kalau kalian, artinya kita semua ini, berpegang teguh kepada kedua hal itu, maka niscaya kita tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupan kita. Apa kedua hal itu? Yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan juga sunnah dari yang mulia hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sarana petunjuk bagi kita yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, meskipun memang kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk itu dari apa yang ada di hadapan kita, misalkan dari Al-Quran, ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi ada sarana yang kita bisa dapatkan petunjuk itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali berkali-kali mengingatkan kepada kita. Termasuk salah satu ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan bagi kamu.
Kemudian Allah Ta'ala juga mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Yang ini biasa kita baca kan di dalam sholat-sholat kita. Kita setiap hari sholat, ya, kemudian membaca Al-Fatihah yang isinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya kita meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus gitu kan. Jalan yang memang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita minta langsung petunjuk itu kepada Allah. Nah, inilah cara yang kedua yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan meminta langsung, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga membuktikan kepada kita, ya, dan bahkan kepada umat manusia pada umumnya, bukan hanya umat Islam, ya, bahwa agama Islam itu adalah agama yang hidup, gitu kan? Kenapa? Karena agama Islam memberikan kesempatan bagi setiap pemeluknya agar dia bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi umat Islam, ya, karena Islam itu adalah agama yang hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Dan bahkan bukan hanya umat Islam, tetapi umat manusia pada umumnya yang dia menerapkan keyakinan kepada Allah, kepada zat penciptanya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, ya, memohon petunjuk kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan petunjuknya. Ya, terlebih lagi kita, ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim. Karena tadi keistimewaan Islam itu yang pertama, ya, dari segi Islamnya sendiri begitu istimewa. Tidak ada klaim dari Allah Ta'ala, tidak ada pernyataan dari Allah Ta'ala berkenaan dengan satu agama kecuali Islam. Islam dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Jadi inilah keistimewaan Islam. Belum lagi kitab sucinya tadi Al-Quran, ya, dijaga oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada kitab suci yang lain yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala akan dijaga. Kemudian berkenaan dengan nabinya, rasulnya, yaitu yang mulia Hadrat Rasulullah SAW, tidak ada pernyataan terhadap nabi yang lain bahwa sedemikian rupa derajat kemuliaan sebanding dengan Hadrat Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu Rasulullah dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah dikatakan sebagai khatamun nabiyyin, ya? Itu adalah keistimewaan yang disandang oleh Rasulullah, yang ini juga merupakan satu kesatuan berkenaan dengan agama Islam itu sendiri. Jadi Islam begitu istimewa. Islam menyuguhkan Tuhan yang hidup. Jadi kita bukan hanya hidup dengan hanya mendengar kisah-kisah masa lalu. Kita hanya mendengar misalkan zaman dahulu ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala kedudukan kerohanian yang tinggi. Ya. Dulu orang-orang mendapatkan kedudukan menjadi orang-orang yang waliullah misalnya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bukan hanya Islam itu memberikan kisah-kisah masa lalu, tetapi Islam juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang dahulu. Maka kita diajarkan oleh Allah Ta'ala doa tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolonglah, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa seperti demikian, ihdinas siratal mustaqim. Lalu apa nikmat yang kita bisa dapatkan ketika kita memohon petunjuk kepada Allah? Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula
faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan nikmat-nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu contohnya adalah minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang syahid, ya, was-sholihin, dan orang-orang soleh. Ini adalah semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang atau hamba-hambanya. Dengan satu syarat tadi, wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, baginda yang mulia hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa tidak akan pernah berubah Allah Ta'ala itu. Ya. Kalau dulu Allah Ta'ala memiliki sifat Rahman, maka sekarang pun Allah Ta'ala Rahman. Dan sampai akan datang Allah Ta'ala pun tetap Rahman. Kalau dulu Allah Ta'ala misalkan Ghafur, Rahim, maka sekarang pun Allah Ta'ala demikian. Dan yang akan datang pun Allah Ta'ala pasti demikian. Tidak akan pernah berubah. Termasuk di dalam memberikan petunjuk. Kalau dulu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang, pada hamba-hambanya yang taat, yang soleh, ya, yang beriman kepada Allah, maka sekarang pun tidak akan pernah berubah Allah Ta'ala itu. Allah pasti akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang beriman kepadanya, kepada orang-orang yang mau taat kepadanya. Tadi ya, wa may yuti'illaha war rasul. Dan sampai akan datang, Allah Ta'ala pasti akan memperlihatkan petunjuk-petunjuknya. Dan ini tidak akan pernah berubah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah Ta'ala tegaskan, sekali-kali katanya, kalian, kita semua, tidak akan pernah mendapatkan sunnah Allah Ta'ala itu berubah. Sunnah Allah artinya perbuatan-perbuatan Allah. Kalau dulu Allah Ta'ala Rahman Rahim memberikan kasih sayangnya kepada setiap hambanya. Kalau dulu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, maka sekarang pun Allah Ta'ala memberikan kesempatan, memberikan petunjuk. Dan sampai akan datang. Kalau dulu Allah Ta'ala memberikan petunjuknya misalkan dengan mimpi yang benar, dengan kasyaf, dengan ilham, dengan wahyu. Ya. Karena Allah Ta'ala katakan Allah tidak akan pernah berubah, maka sekarang pun Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mendapatkan karunia petunjuk berupa ilham, kasyaf, wahyu, ya, mimpi yang benar. Dan sampai yang akan datang. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, inilah keistimewaan Islam. Inilah keistimewaan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan karunia-karunia yang luar biasa kepada kita, termasuk petunjuk. Maka oleh karena itu Al-Hadi, Allah Ta'ala dikatakan sebagai zat yang maha memberikan petunjuk. Dan ketika dulu Allah Ta'ala memberikan petunjuk, sekarang tidak menutup kemungkinan Allah Ta'ala memberikan petunjuknya kepada siapapun, kepada hambanya. Dan sampai yang akan datang. Tapi tentu ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat dan ketentuannya kalau kita ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya? Tiada lain tadi. Wa may yuti'illaha war rasul. Kemudian perlu juga adanya upaya kerja keras dari kita. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala katakan berjihad. Ya, berjuang keras. Berjuang di dalam apa? Di dalam menjalin hubungan dengan Allah. Di dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Kita merubah diri kita yang tadinya banyak sekali kelemahan, kemudian kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi. Ya. Ini juga merupakan jihad. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, maka di kemudian hari kita rubah kesalahan itu. Agar tidak kita melakukan kesalahan yang sama. Maka ketika kita melakukan itu, kesempatan kita untuk mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala jauh lebih besar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua. Jazakumullah sanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.